Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah, kami persilahkan berdiri, kita menyanyikan bersama himne PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama dalam kota atau desa. Kita saling menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Di persatuan wanita GPIB berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Di persatuan wanita GPIB berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh, tambah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Di persatuan wanita GPIB
berdoa bekerja. Ibu-ibu dipersilahkan duduk dan kita masuk dalam saat teduh. Mari beribadah. Hikmat Tuhan membawa hidup manusia selalu berada dalam suasana sukacita, sehingga kita dihadirkan untuk membawa damai ilahi. Mari berdiri dan kita mengkidungkan Kidung Jemaat 17, bait pertama dan bait yang kedua, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih sayang-Mu bagi kami. Kami mohon berkatilah ibadah ini, biarlah hanya jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan mengkidungkan Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ibu-ibu, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan bacaan kita dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 29 hingga 31.
Kitab Imamat pasal 25 ayat 29 hingga 31. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus Tuhan firman kehidupan kami bersyukur atas kesempatan untuk memberi diri dan seluruh keberadaan hidup kami untuk dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kami semakin benar di hadapan-Mu Tuhan. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, tolong kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena hanya dengan demikian ya Tuhan, kami mengerti apa yang kami baca dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah dalam Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab Imamat 25 ayat 29 hingga 31 yang menyatakan, apabila seorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel, rumah itu harus bebas. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan yang kita baca tadi, tidak ada salahnya di awal renungan ini disampaikan bahwa kitab Imamat pasal 25, pasal 26 dan 27 khusus bercerita tentang tanah dan penduduk negeri Kanaan. Dan hampir seluruhnya membahas soal tanah dan syarat-syarat kependudukannya. Ibu-ibu yang terkasih, Imamat pasal 25 khususnya mengarahkan perhatian kita kepada perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan melalui Musa. Semua penduduk tanah Kanaan mendapat perintah supaya merayakan 2 periode Sabat. Karena apa ibu-ibu? Karena dalam pasal 25 ayat 2 dikatakan tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Saya membacakan ayat 2 dari pasal 25.
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, sabat bagi Tuhan yaitu tahun ke-7. Dan periode yang lain yang mau disampaikan dalam pasal 25 adalah tahun ke-50, yaitu tahun Yobel. Dan gitu nanti kita baca dalam pasal 25 ayat 8 hingga ayat 15. Sabat merupakan simbol pengakuan bahwa bumi atau tanah ini dengan segala isinya adalah milik Tuhan. Itu orang Israel, orang Ibrani mengimaninya, dan diharapkan orang Israel juga dapat menghargai apa yang menjadi milik Tuhan. Di dalam ayat 23 dari pasal 25 itu dikatakan orang Israel hanya menumpang atas dasar perjanjian. Saya membacakan ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah, dalam hal ini Tuhan, akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun-tahun Sabat ada peraturan-peraturan gereja yang sangat bijaksana dan sangat berguna bagi penduduk tanah Kanaan. Mengapa dikatakan demikian? Yang pertama harus diingatkan umat Israel, Tuhan kita, Tuhan Israel adalah Tuhan yang sangat bijaksana. Tuhan yang sangat bijaksana bertindak untuk kepentingan seluruh ciptaannya. Yang kedua, Israel harus ingat bahwa penduduk di Kanaan diberi kesempatan untuk berhenti bekerja pada tahun-tahun Sabat. Yang ketiga, Sabat berguna untuk menghentikan kelobaan hati manusia, ketamakan hati manusia. Setiap tahun ke-7 orang Ibrani harus menghentikan sementara segala kerja keras dan usahanya. Dan segala yang tumbuh di saat mereka berhenti bekerja, segala yang tumbuh di ladang boleh diambil oleh siapapun juga, itu yang terjadi. Baik orang kaya maupun miskin, baik ternak atau hewan lainnya. Semua boleh mengambilnya. Di ayat 5, 6, dan 7 dari pasal 25. Saya membacakannya, ayat 5, 6, dan 7. Ibu-ibu yang terkasih, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Ibu-ibu yang terkasih, dan berbicara tentang tahun Yobel, membatasi ketamakan atau kelobaan hati manusia harus berlangsung 2 tahun berturut-turut.
semua budak dimerdekakan. Dan warisan yang telah hilang dan diambil dari para budak itu harus dikembalikan lagi kepada mereka. Ibu-ibu, rancangan Tuhan khususnya bagi bangsa Israel sangat indah. Tuhan mendidik umatnya untuk tahu tentang kebenaran. Tuhan mendidik umat Israel untuk mau berhenti sejenak beristirahat dari semua kegiatan yang dilakukan setiap hari. Tujuannya agar supaya umat menghormati Tuhan, mentaati perintah atau peraturannya. Karena semua yang dimiliki adalah milik Tuhan. Tanpa perkenanannya, semua usaha Israel tidak akan mendatangkan hasil yang baik. Yang kedua, untuk mendapatkan keseimbangan dan keadilan untuk semua makhluk ciptaannya. Dan ini diimani dan dilaksanakan lewat perenungan mengenai tahun Sabat. Ibu-ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apa kaitannya dengan tema yang tertera dalam Sabda Bina Umat tanggal 27 Juli 2021 tentang rumah sebagai tempat tinggal? Mari kita melihat dari sisi yang berbeda dari apa yang disampaikan di renungan SBU. Tanah, di atasnya terdapat berbagai kekayaan yang bermanfaat, yang berkelimpahan, adalah karunia Tuhan semata kepada manusia. Rumah, tempat keluarga kita bernaung di dalamnya, dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Bahkan seluruh anggota keluarga dikuasai oleh hikmat Tuhan untuk dapat berfungsi dengan baik dan benar. Dan masing-masing anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab. Di dalam rumah kita belajar bagaimana bertanggung jawab. Di dalam rumah ada pemimpin, dalam keluarga ada pembina, ada pendoa. Dalam keluarga ada generasi-generasi berikutnya yang harus tunduk, taat dan setia melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita ada batasan dari segala sesuatu yang harus dijalani dan dikerjakan. Tuhan memberikan tuntunan agar kita menjadi manusia yang bebas, merdeka, merdeka bagi diri sendiri, sesama dan sesama makhluk ciptaannya. Tuhan menghendaki manusia dapat berlaku adil bagi diri sendiri dan sesama ciptaannya. Dan itu harus berawal atau bermula dari dalam keluarga. Rumah tempat keluarga kita bernaung di dalamnya. Tuhan melengkapi dengan berbagai fasilitas yang ada. Dan seluruh anggota keluarga harus menghormati kebaikan Tuhan, mulai dari dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga, ia harus berfungsi dengan baik dan benar untuk memimpin seluruh anggota keluarga. Sebagai ibu rumah tangga, ia dipercayakan menjadi pendidik, pengajar, untuk tetap mendidik anak-anak sebagai generasi gereja, untuk melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan di segala situasi dan kondisi yang ada. Sebagai anak-anak, sebagai warga gereja, penerus penata layanan gereja, anak-anak dituntut untuk tunduk, taat, setia, memberlakukan hidup ini menjadi hidup kudus. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan adalah pemilik tunggal yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh tanah di bumi ini.
Manusia hanya diberikan hak sebagai pengelola yang harus bekerja, mengusahakan segala sesuatu yang sudah ada. Manusia tidak memiliki kuasa untuk menciptakan tanah dan menjadikannya sebagai sesuatu yang baik serta diberkati. Hanya Tuhan yang memiliki kuasa dan kemampuan untuk menjadikan tanah yang baik dan diberkati agar berguna bagi manusia dan bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, sebagai kaum perempuan, tetaplah berfungsi dengan baik dan benar. Kondisi, situasi COVID-19 atau pandemi COVID-19, ada sisi positif yang saya pribadi mau melihat dari sisi positif. Bahwa kita semua diingatkan kembali untuk melihat bahwa keluarga adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Tiap-tiap rumah tangga dan keluarga kita diberkati. Kembali merenungkan, berdiam di dalam rumah dan merenungkan sejauh mana kita sudah menghormati dan menghargai semua kebaikan Tuhan. Di dalam rumah kita saling melengkapi, kita saling menghargai dan menghormati, kita saling menyembah Tuhan bersama-sama. Dan mari ibu-ibu yang terkasih, tetaplah jadi pelaku kebenaran firman ini bagi generasi penerus, terlebih sebagai contoh. Sayangilah suamimu dengan segenap hati. Bantulah ia dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan sebagai kepala keluarga. Lindungilah anak-anakmu dalam kekuatan kasih Yesus Kristus dari segala macam rancangan-rancangan kejahatan dunia ini yang dapat menyesatkan anak-anak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam jurang kebinasaan. Mari ibu-ibu yang terkasih, pola hidup kita mulai dibangun untuk pertumbuhan spiritualitas kita semua. Tidak hanya ibu-ibu, tapi seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita dan terlebih memberkati kaum perempuan untuk terus memperlengkapi pekerjaan pelayanan ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji Kristus. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 282 bait 1 dan bait yang kedua. Sekarang
Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Allah, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan, diagung-agungkan oleh umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Umat-Mu yang terus-menerus mengalami pembaharuan hidup dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau menyapa kami untuk kembali melihat pola hidup kami yang harus berkenan di hadapan Tuhan. Engkau menyapa kami untuk tunduk, taat, setia, mengikuti perintah-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa di surga, untuk kami memiliki hati yang tunduk, taat, setia kepada-Mu. Tolong kami sebagai orang tua dalam keluarga rumah tangga kami, untuk tetap menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami, contoh yang baik dan benar. Agar supaya pertumbuhan fisik, mental, spiritual anak-anak kami terkontrol baik, karena Tuhan menguasai hidup dan kehidupan, bahkan penata layanan yang disampaikan dari para orang tua kepada anak-anak. Bapa di surga, terima kasih sebagai gereja kami bersyukur penata layanan kami boleh berlangsung dalam tuntunan cinta kasih Tuhan. Walau keadaan apapun kami, bagaimanapun kami, Engkau ada dan Engkau hadir untuk terus menuntun kami melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Bahkan persekutuan boleh terus terjadi dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan harus berkumpul di dalam rumah masing-masing, mengambil bagian dalam persekutuan yang beribadah lewat live streaming. Tuhan Yesus, terima kasih. Kegiatan pelayanan dan kesaksian ini boleh berlangsung. Begitupun dengan diakonia yang disampaikan oleh gereja bagi warga jemaat yang membutuhkan pelayanan cinta kasih Tuhan. Semuanya boleh tersalurkan dengan baik, karena Tuhan Yesus bertahta dan berkerajaan di dalam penata layanan kami. Tuhan, terima kasih. Dalam hubungan dengan kegiatan ibadah-ibadah yang berlangsung secara live streaming, Tuhan sudah mengkhususkan anak-anak muda, generasi penerus gereja, untuk duduk di dalam tim ini, bertanggung jawab penuh atas tugas panggilan dan pengutusan dari Tuhan kepada mereka. Tuhan terus memberkati pelayanan mereka. Tuhan terus memberkati setiap gumul juang bagi tiap-tiap anak-anak kami ini. Dan biarlah mereka juga menyadari sungguh bahwa di luar Tuhan Yesus mereka tidak ada apa-apanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelayanan anak-anak kami ini. Tuhan memberkati setiap generasi muda yang memberi diri untuk melayani dengan baik dan benar. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang juga Tuhan mengkhususkan mereka sebagai pemandu lagu, sebagai organis, sebagai satpam, satgas. Tuhan, terima kasih. Semuanya boleh berjalan dalam pelayanan kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Engkau lebih mengerti kami daripada kami mengerti diri kami sendiri. Dan oleh sebab itu kami menggantungkan seluruh pengharapan hidup kami hanya kepada-Mu Yesus, satu-satunya sumber pengharapan hidup kami.
kami sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga masyarakat Indonesia. Terima kasih Engkau menetapkan para pemimpin menjadi pemimpin yang bijaksana dari tingkat pusat di dalam negeri ini sampai ke daerah-daerah atau lingkungan di mana kami ada. Tuhan memberkati semua yang memberi diri untuk melakukan pekerjaan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan biarlah mereka juga mau melihat di luar Engkau, ya Tuhan Allah dalam Kristus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ajak kami semua sebagai warga masyarakat tetap bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Semua fasilitas yang Tuhan sediakan bagi bangsa ini untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Tuhan, para dokter tim medis, semua yang bekerja di ladang medis, Tuhan memberkati. Berikan roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan bagi mereka untuk terus dengan sabar tabah melayani pekerjaan ini sampai Tuhan berkenan untuk memutuskan mata rantai ini. Tuhan yang maha baik, terima kasih banyak Bapa di surga. Kami tidak lupa mendoakan anak-anak kami yang dalam pendidikan, baik tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati setiap persiapan anak-anak kami. Dan para orang tua yang dipersiapkan untuk menjaga, melindungi anak-anak, Tuhan berikan hikmat kepada kami semua. Allah yang maha kasih, anak-anak kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan atau yang sudah mendapat tempat pekerjaan, Tuhan memberkati, Tuhan ada di pihak mereka supaya mereka tidak putus asa, tidak bimbang, tidak kecewa dalam menantikan jawaban Tuhan atas setiap pergumulan. Bapa yang maha kasih, anak-anak kami yang sementara bergumul mencari pasangan hidup, Tuhan tetap membuka jalan bagi mereka untuk mereka dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Allah yang maha kasih, terima kasih banyak pada janda, duda, yatim piatu dan yatim piatu terpelihara baik dalam kuasa kasih-Mu. Seluruh kebutuhan hidup mereka terpenuhi lewat saudara-saudara kami yang Tuhan berkati untuk melayani sesama yang lemah. Allah yang maha kasih, terima kasih jemaat ini boleh bertumbuh, berkembang dalam suasana pandemi COVID-19. Bersama dengan hamba-hamba-Mu yang ada di dalam jemaat ini. Terlebih Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit dengan keluarga, Pendeta Maris Destoni Hina dengan keluarga, dan hamba-hamba Tuhan yang berdomisili di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati semua hamba untuk melayani pekerjaan pemberitaan firman dan sakramen dengan baik dan benar. Dan umat Tuhan belajar dari kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah melewati pekan yang lama. Dan hanya dalam tuntunan Tuhan kami akan memasuki pekan yang baru. Dengan segala kegiatan yang baru, Tuhan memberkati kami semua. Agar supaya berkat-berkat Tuhan yang ada di depan, kami dapat menyambutnya dengan pengucapan syukur dan berserah hanya kepada Tuhan. Terlebih untuk berkat persekutuan kaum perempuan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, baik pengurus maupun seluruh anggota jemaat berkat PKP yang ada dalam jemaat ini, dapat berjalan bersama, bergandengan tangan dengan perkat-perkat yang lain, bersama penatua, diaken, dan komisi serta panitia-panitia untuk melaksanakan tugas panggilan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa seluruh harapan hidup kami. Kepadamu kami berserah, mohon ampun atas segala salah dan dosa kami yang telah kami buat melanggar kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu-ibu yang terkasih, mari bersyukur dengan mengingat pesan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sambil memberi persembahan, kita kidungkan Kidung Jemaat 302 bait 1 dan bait yang kedua, ku beri persembahan. Ibu-ibu mari berdiri, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Dengarlah amanat pengutusan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kidungkan Kidung Jemaat 356 bait 1 yang kedua sambil berdiri. Mari kita mohon berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.